present continuous. Jadi tolong di-download ya, wajib. Oke. Sebelum masuk ke materi 2, kayaknya kita review dulu materi 1-nya, langsung ke bagian akhir aja. Ya, bagian kapan pakai be, kapan pakai verb. Ya, jadi aku klik di materi 1, ya, materi 1, tapi linknya yang paling bawah. Kalau teman-teman mau latihan sendiri ya, di laptop bisa diklik. Terus kita coba isi yang ini ya. Ini sama persis kayak kemarin, cuma mengulang aja materinya ya. Kita review lagi biar ingat. Oke, karena ini sudah mudah, maksudnya dikasih tahu sama websitenya kapan pakai be, kapan pakai verb. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Oke, number 1 di sini subjeknya I, lalu ada be, ya berarti kita isi dengan pilihannya ada 3 ya kalau be, bisa am, is atau are. Oke, jadi yang cocok untuk I adalah yang mana? Kalimatnya jadi gimana nomor 1 guys? I. Silahkan, ayo dijawab. Pakai apa isinya kalau be yang I? Ini udah boleh ngomong belum admin? Teman-temannya bisa jawab kayak kemarin? Ya, kita biar interaktif ya. Jadi kalau aku tanya, apa langsung dijawab aja. Oke? Dari nomor 1 ya, kita isi dengan apa? Be yang cocok untuk I? am. I am. Ya. Nah, yang kedua, ini pakainya verb. Ya. Buat teman-teman yang masih lupa, sambil dilihat di rumusnya boleh ya. Bisa dibuka sendiri yang atas. Ini yang rumus be. Ya, yang bawah yang rumus verb. Kalau belum hafal. Kalau udah hafal ya bagus. Oke, kita lanjut lagi. Oh, sorry guys, ada pelan. Kita lanjut nomor 2 ya. Karena pakai verb, berarti tidak boleh pakai be. Ya, am, is, are jangan dipakai. Oke, dan ini untuk pertanyaan. Ya, jadi kalimatnya jadi seperti apa? Nomor 2, subjeknya she ya. Pakainya apa kalau bertanya? Apakah dia main tenis? Does. Ya, pakai does ya. Does she play? Oke, kalau gitu biar nggak bingung ya, karena ini banyak sekali siapa yang mau menjawab gitu, teman-teman coba kerjain dulu aja. Ya, yang nggak punya 2 gadget, boleh lihat layar aku, coba diketik aja, atau tulis tangan di kertas. Di situ kita bahas ya. Coba diisi dulu nomor 3, 4, 5. Nah, diisi dulu. 3 di sini bukan be ya, ini verb. Kalau 4 pakai be. Kalau 5 pakainya verb. Oke. Jangan lupa dilihat juga subjeknya ya. Kalau subjeknya they, gimana? Di sini subjeknya she. Terakhir subjeknya you. Oke, so kita bisa dapat jawabannya yang nomor 3. Karena di sini pakai they, plural ya, dan di sini pakai verb, berarti tidak perlu ditambahkan apa-apa ya. Cukup they go aja. Oke, terus nomor 4, karena be, ya, jadi is yang cocok adalah, be yang cocoknya untuk she adalah is. Jadi is she a singer? Tuh. Selanjutnya, you, sini pakai verb ya. Ya, kelompoknya you tidak pakai s juga. Ingat yang pakai s itu he, she, dan it ya. Berarti cukup you find aja. Oke, sekali lagi 5 soal lagi ya sampai nomor 10. Coba dikerjain dulu, ditulis di HP, di kertas, atau yang mau langsung nyoba di laptop bisa klik linknya. Nah, nomor 6 di sini pakai B, apalagi yang pakai B? Nomor 8 dan 10 ya. Oke. Kalau pakai B seperti nomor 6 dan pakai D ya. Berarti pertanyaannya menjadi ya, are they on the bus gitu. Lalu nomor 7 di sini verb ya. Dan Lucy termasuk kelompok she, he, dan it ya. Berarti harus kita tambahkan s. Lucy writes. Terus yang nomor 8 pakai be lagi untuk he ya. Be untuk he yang cocok adalah is. Berarti kalimatnya menjadi why is he in France? Untuk yang 9 di sini pakai verb ya. Kalau pakai verb kita nggak pakai be, oke? Negatifnya kalau verb itu tambahkan
don't atau doesn't ya. Untuk I pakainya I don't play. Terakhir yang 10 be dan negatif. Oke, berarti it is not. Ya. Oke, sudah ingat ya materi minggu lalu? Untuk yang belum lancar, nggak apa-apa pelan-pelan sambil dilihat lagi rumusnya, sambil diingat, oh yang ini pakai be, ini langsung pakai verb. Nah, kemarin itu be ada 3 ya. Kalau misalnya belum ingat, aku ya ingatkan lagi. Bisa untuk adjective, bisa untuk noun, dan bisa untuk adverb atau keterangan. Contohnya nih nomor 10 ya, cold, dingin, masuknya adjective. Dalam bahasa Indonesia, verb itu tidak wajib, jadi kita bisa bilang, ini dingin, gitu. Atau aku merasa dingin, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris wajib ada be-nya. I am cold, it is cold, gitu. Nomor 8 juga sama, ini keterangan tempat. Ya, di Prancis, kita bisa ngomong ini di Prancis dalam Indonesia, tapi bahasa Inggris wajib ya pakai be. I am in France, he is in France, gitu. Ada keterangan sifat, keterangan tempat, kata sifat, adjective, keterangan kata keterangan, adverb. Ini ada noun ya, a singer itu kata benda gitu. Pekerjaan termasuk kata benda ya, jadi pakai be juga. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dia penyanyi gitu. Tapi bahasa Inggris harus she is ya, jangan lupa is. She is a singer. Gitu. We are singers. Oke, ini udah review yang minggu lalu. Kita masuk pelajaran hari ini ya. Dibuka, jadi yang nomor 2, di-download. Terus kalau udah seperti ini tampilan. Oke, dari yang pertama, bedanya present simple dan present continuous. Ya, seperti yang aku bilang minggu lalu, kalau belajar itu sambil dicatat 3 hal ya. Pertama namanya, kedua formulanya, ketiga fungsinya. Biar lebih menyeluruh gitu belajarnya. Jadi nggak cuma cocok logi gitu ya. Sekalian belajar dasarnya dan bisa memberikan alasan kenapa jawabannya ini yang benar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bedanya apa, belajar formulanya dulu. Ya. Formula present simple sudah bisa, yang pakai be bisa, yang pakai verb bisa. Sekarang kita masuk ke formula present continuous. Jadi yang tadi lupakan sejenak, oke? Kita masuk ke formula yang beda lagi ya, present continuous. Jadi jangan ke bawah-bawah nih, ya. Nah, di bagian present continuous, justru be itu wajib, dan verb-nya juga wajib dalam bentuk ing. Oke? Jadi be wajib dan verb-nya wajib dalam bentuk ing. Ya. Makanya kalau mau bentuk yang seperti ini nih, ya sudah aku tuliskan full-nya dari yang I am, he is, ya. Atau kalau mau negative sentence, bisa seperti ini, tambahkan not. Nah, ini aku cuma nulis variasinya aja. Ya. Maksudnya kalau disingkat itu, dia bisa 2 tipe, ya. Bisa yang kiri, bisa juga yang kanan. Kecuali yang I'm not, ya. Dia I'm not cuma punya I'm not. Oke. Jadi ada bentuk positifnya, ya. Subjek, be, terus verbnya dalam bentuk ing. Dan negatifnya subjek, be, terus not dulu, baru verb bentuk ing. Pertanyaan juga ada 2 tipe, ya. Yes or no question adalah pertanyaan yang ya jawabannya cukup iya atau tidak gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan itu apakah? Apakah dia sedang tidur? Apakah mereka sedang tidur? Ya jawabannya cukup iya, tidak ya. Tapi kalau ini kakak sering juga nyebutnya di kelas bahasa itu 5W1H gitu ya. Kita meminta informasi gitu. Jadi jawabannya ya tergantung ya. Kenapa dia tidur? Ya karena bla bla bla. Gitu ya, itu bedanya. Jadi masukin be-nya, kalau yang ini, yes or no question, be dulu, lalu subjek, lalu verb in. Ya. Untuk yang bawah, be-nya setelah kata 5W1H tadi. Gitu. Yang lainnya sama aja. Ya, jadi kayak yang di atas, tinggal depannya dikasih 5W1H. Ya. Nah, kita nyebutnya ini information question. Kalau yang ini confirmation question. Cuma untuk konfirmasi. Kalau yang bawah kita meminta informasi. Oke, ada 4 tipe formulanya. Oke. Yang ini untuk contoh aja ya, bagaimana cara menanyakan dan cara menjawab pertanyaan yang yes or no, atau yang 5W1H tadi ya.
konfirmasi atau mendapatkan informasi. Nah, sebelum masuk ke fungsinya, kita belajar dulu yang ini, latihan formula. Kalau untuk perubahan bentuk, boleh dipelajari ya dengan rumus seperti ini, tapi boleh juga dihafalin aja ya. Kebanyakan orang lama-lama hafal sendiri kok ya, kalau sering baca, sering nulis gitu. Kenapa sih smiling E-nya hilang? Ya karena ada rumusnya sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau bingung malah, aduh kayaknya nggak nempel deh rumusnya yang ini, ya udah dihafalkan aja perubahannya seperti apa ya. Kenapa sitting jadi double T, running double N ya? Kenapa yang ini biasa aja nggak ditambahkan apa-apa gitu ya? Yang terakhir juga biasa aja. Ya, karena ada rumusnya sebenarnya ya. Tapi kalaupun nggak dihafal rumusnya juga nggak apa-apa. Yang penting tahu cara menulisnya ya. Karena spelling itu juga pentingnya, apalagi kalau ngerjain online. Online exercises itu kalau teman-teman salah spelling, disalahin juga sama websitenya ya. Karena kan mereka kunci jawabannya udah sesuai spelling yang benar. Oke, kita bisa klik link pertama di sini ya, positive and negative. Ya, jadi kita ingin membuat kalimatnya menjadi bentuk ing, ya, bentuk present continuous. Oke, nggak sulit ya, tinggal disesuaikan aja dengan be yang cocok. Terus verbnya kita ubah jadi ing, ya. Berarti yang number one, ya, I study. Ya, I bentuk be-nya adalah I am. Kalau mau diketik saya I am. Lalu study-nya dikasih ing, studying. At the moment-nya ya tetap. Moment artinya saat ini. Kalau mau pencet cek, nah ini bisa mengecek tulisan kita sudah benar atau belum. Tapi kalau misalnya ya kita lagi belajar sekarang ya, biar nggak lama ngetiknya, kita bisa klik show aja. Gitu. Mau disingkat, atau mau versi full, oke, dua-duanya oke. Ya. So, number one menjadi I'm studying at the moment. Kedua ada note-nya, berarti sebelum ke sleeping, kasih note dulu ya. Jadi I'm not sleeping. Nomor tiga, you berarti yang cocok adalah are ya. You are playing. We juga sama, yang cocok adalah are. We are watching. Untuk she, yang be-nya adalah is. Ya, dan ini negatif, berarti she is not working. Oke, sudah bisa ya bikin kalimat yang bentuk positif dan bentuk negatif. Oke, satu lagi yang bentuk pertanyaan. Sorry, ini yang sebelumnya. Ya, yang question sekarang. Oke, kalau question ada dua tipe juga ya. Yang pertama, kalau ada 5W1K tadi ya, berarti kita selipkan be-nya setelah question tersebut, question word, jadi taruhnya di sini. Ya, taruhnya di sini. Kalau nggak ada gimana? Ya udah, taruhnya di paling depan. Oke? Jadi kalau mau teman-teman coba ketik, ya jadi what time are you going to the cinema? Ya. Tapi kalau yang 4, cukup are you smoking? Ya. Oke. Seperti itu bikin formulanya. Berarti nomor 2 juga pakai seperti nomor 1 ya. Setelah why dikasih be. Why are you studying? Nomor 3 juga sama, taruh be-nya setelah when are you leaving? Kalau nomor 5 kita mengikuti yang nomor 4 ya, karena nggak ada 5W1H di depannya, jadi langsung be. Be untuk he adalah is. Is he playing tennis later? Bisa ya? Gitu. Jadi kita bikin positif bisa, negatif bisa, pertanyaan juga. Ada 2 tipe. Oke. Terus kalau sudah kita mix. Ya, mix ini juga masih mix formula ya, belum fungsi. Oke. Kalau yang ini kayaknya aku mau tes, maksudnya biar mendengar teman-teman sudah paham atau belum ya. Silakan dikerjain dulu. Coba boleh ditulis, boleh asal baca aja sebelum dinyalakan mic-nya ya. Boleh diketik atau kerjain sendiri ya. Nomor 1 sampai 5. Silakan. Nanti kita bahas.
Oke, kita coba ya. Dijawab, tapi minta tolong teman-teman dibolehkan nyalakan ini ya, apa, mikrofonnya untuk menjawab. Oke, yuk kita coba number one di sini bentuknya positif ya. Kalimatnya jadi gimana? She She is going home now. Going home now. Yes, going home. Betul, very good. She is going home. Lanjut, nomor 2, positif juga. I am Reading a great book. Ya, betul. Bagus. Ketiga, negatif. He isn't watching. No, was She is not watching. Oh, ya. Ya, sorry ya, aku sorry ya, tadi ada lagging sebentar. Oke, kita masuk nomor 4 sekarang. Pertanyaan ya. Jadi, the cat chasing mice. Is the cat? oh ya, mau jelaskan sedikit kalau yang masih bingung kenapa pakai is, ini dilihat dari jumlahnya ya. Kalau pronoun kan gampang ya, I, you, they, we, ya, beda itu dengan he, she, it. Lalu gimana kalau bukan pronoun? Dihitung bendanya ya. Ini kucingnya 1, jadi samakan dengan kelompok he, she, it. Jadi it is the cat chasing mice. Oke, satu lagi nomor 5. Is crying. Tuh, pertanyaan ya, is she crying? Oke, sudah bagus ya, udah ngerti untuk formulanya. Sekarang kita ke fungsi. Sambil diingat-ingat lagi fungsi yang minggu lalu. Oke, review dulu yang minggu lalu ya. Ada 4 di sini. Oh, kecil banget. Zoom aja deh dari yang 2 pertama dulu. Oke. Untuk fungsi yang fakta sama hal permanen ya, ini biasanya agak jarang keluar di latihan. Karena memang nggak ada bentuk yang menentukan atau membantu kita tahu ini pakai present simple ya. Karena memang kalau fakta itu dari sananya ya seperti itu. Jadi nggak ada waktunya gitu ya. Mau dulu, sekarang, masa depan. Faktanya adalah manusia butuh makanan gitu. Faktanya adalah misalnya di daerah New York gitu ya. Setiap musim dingin ya dia bersalju gitu. Terus faktanya adalah 2 tambah 2, 4. Jadi memang nggak diberikan keterangan waktu ya, time signalnya nggak ada. Hal permanen juga sama, karena hal permanen yang tinggal, kerja, dan sekolah ini dianggapnya sudah hal umum gitu. Jadi untuk pertanyaannya atau jawabannya ya selalu dalam bentuk present simple aja. Karena itu keseharian kita, ya kita sekolah, kita tinggal, pasti bertahun-tahun kan gitu maksudnya ya. Maksudnya permanen seperti itu, bukan yang tiap hari ganti gitu. Nah, kalau yang bawah, ini memang harus dihafalkan sih ya. Kemarin kan juga pas quiz aku masukin nih salah satunya pakai never gitu ya. Ada sebelumnya juga quiz pakai often kalau nggak salah ya di quiz 2 minggu lalu. Jadi frekuensi ini memang harus teman-teman hafalkan ya dari yang 100% always sampai yang 0%. Tidak pernah ya. Jadi ini berjenjang gitu ya. Usually mungkin 90%, often 70%, sometimes 50-50 ya kadang-kadang. Seldom sama rarely ini sebenarnya nggak terlalu beda sih, cuma orang lebih sering pakai rarely untuk menunjukkan jarangnya tuh yang jarang banget gitu. Ya. Oke, jadi untuk frekuensi ya kita pakai present simple. Rutinitas juga pakai present simple ya. Kalau rutinitas biasanya taruh di akhir, seperti quiz kemarin every morning gitu, once a week kemarin aku pakai juga ya. Ya, 3 times a week, monthly ya, bulanan, tahunan juga. Jatuhnya rutinitas. Oke, jadi ini untuk yang present simple. Nah, satu lagi fungsi yang present continuous. Sorry, kejauhan di atas. Ya, present continuous kalau teman-teman di sekolah masih di jenjang SMP kalau nggak salah ya kebanyakan. Kemarin aku nanya ke adminnya. Itu memang yang diajarin biasanya hanya yang atas gitu. Tapi sebenarnya dalam praktiknya gitu ya, dan mungkin kalau sudah di jenjang SMA, pasti yang bawah juga akan diajarkan gitu. Jadi selain untuk yang saat ini atau hari ini ya, sekarang gitu, sebenarnya boleh juga untuk masa depan menggunakan present continuous ya.
Jadi kita tentukan dulu time signalnya seperti yang kemarin aku pakai ya. Ada now, ada at the moment, ya boleh today juga tuh. Atau kalau rencana, nah ini beberapa contoh ya kata kuncinya time signalnya. Nanti, malam ini, besok ya itu juga. Bedakan juga this gitu ya sama every. Nah tadi kita belajar every artinya setiap, berarti ada pengulangan, itu rutinitas. Ya tiap Senin, every Monday, ya every weekend. Tapi kalau this ya, this Wednesday, Rabu ini, this weekend, akhir pekan ini kamu sudah bikin rencana gitu. Jadi ini in the future ya. Nah, jadi boleh pakai bentuk present continuous. Next week, next month, dan sebagainya. Ya, ini ada contohnya di bawah. Oke, kemarin di quiz itu yang are you playing tomorrow, ya, itu rencana. This weekend juga rencana. Gitu. Oke, jadi kalau rencana, kita pakai bentuk present continuous ya. Nanti untuk yang nggak ada time signal juga akan aku bahas, tapi nanti dulu ya, habis ini. Kita latihan dulu untuk membedakan dari time signalnya. Oke, jadi latihannya bisa kita klik yang paling bawah, namanya latihan gabungan ya. Maksudnya gabungan itu menggabung dua aspek gitu. Kayak kemarin kita gabung be sama verb. Sekarang kita gabung simple sama continuous. Klik yang paling atas dulu linknya. Oke. Yang ini dia perbedaannya jelas dari time signalnya. Oke. Coba dikerjakan dulu ya. Sambil aku bantu time signalnya. Yang number 1 ada tonight. Number 2 ada everyday. Number 3 ada at the moment. Number 4 ada often. Number 5 ada now. Ya. Coba silakan kalau mau ditulis dulu atau diketik ya. Kalau tonight masuknya apa ya tadi? Rencana ya. Jadi pakai yang mana? Terus kalau everyday ya sehari-hari itu rutinitas. Jadi bagaimana? Selanjutnya at the moment saat ini ya artinya seperti now. Often sering. Now sekarang. Oke, sudah tahu ya bedanya 5 ini semua ada time signalnya. Terus dilihat juga positif, negatif, atau pertanyaan. Ya. Oke, sudah. Kita coba ya dari nomor 1. Di sini pakai subjeknya you, dan tonight menunjukkan kita harus pakai present continuous. Oke, jadi kalimatnya gimana? Nanyanya? Are you Tonight. Are you coming tonight? Are you coming tonight? Ya. Betul, bagus. Sudah pada paham ya? Are you coming tonight? Are you coming tonight? Ya, excellent. Bagus, guys. Lanjut nomor 2 ya. Ini pakainya everyday, pertanyaan, ya, untuk rutinitas, dan subjeknya he. Oke, jadi gimana pertanyaannya? Does he eat rice every day? Does he Rice every day. Eat rice every day. Oke, ya. Aku mendengar ada yang pakai does, ada yang pakai is. Ya, kita lihat dulu di sini pakainya verb atau bukan. Ya, ada makan. Makan itu kata kerja ya. Ya, kata kerja seperti makan, tidur, ya, lari, belajar itu kata kerja. Jadi ingat kalau present simple sudah ada kata kerja, jangan pakai be. Ya, gitu. Oke, bagus. Yang tadi jawabnya does he eat rice. Dah. Lanjut lagi ya. Sekarang nomor 3 ada at the moment, artinya saat ini. Dan subjeknya, oh ini nggak kelihatan. Subjeknya I, ya. Nah, ini kalimat positif. Oke, berarti jadi gimana bikin kalimatnya? I am working. I'm working. Iya, betul. I am working. Oke. Terus yang nomor 4, pakainya often. Pertanyaan, ya. Often tadi masuknya frekuensi ya, hari-hari. Dan subjeknya he. Jadi nanyanya gimana? Does he come to London often? Does he come? Does he come? Ya, bagus. Ya, does he come? Betul, very good. Nomor 5, itu lagi ya, pakai now. Lalu subjeknya he, verbnya play. Jadi gimana? He Is playing tennis now. now. So, he's playing. Betul, very good. Play. Bagus sekali. Ya.
Hebat guys. Kita coba 5 soal lagi ya. Silakan dicatat dulu dari nomor 6 sampai 10. 6 pakainya later, ya. Terus subjeknya you. Kalau 7 pakai tomorrow, subjeknya they. 8 now, subjeknya he. 9 this Sunday, subjeknya you. Dan 10 every Saturday, subjeknya they. Ini tadi yang agak tricky ya, 9 dan 10. 9 this Sunday. Kalau 10 every Saturday. Oke, kita dicatat dulu. Boleh diketik atau mau langsung ngerjain sendiri juga bisa. Oke, jadi kita sesuaikan masuknya dia rencana atau sedang berlangsung versus yang ada frekuensinya atau ada rutinitasnya. Oke. Nomor 6, later, masuknya rencana ya, nanti. Subjeknya you. Jadi gimana kalimatnya? Are you coming? Are you coming? Iya, betul. Are you coming? Bagus. Oke, excellent. Are you coming? Betul. 7, ini negatif ya, kalimatnya. Subjeknya they, dan tomorrow juga rencana. Berarti They are not coming. Ya, betul. Oke. Lagi sekarang nomor 8 ya, now sekarang dan subjeknya he negatif juga menjadi he It's not playing golf now. Now. It's not he. playing. Iya, betul. Karena now ya guys, tadi aku masih dengar beberapa yang jawabnya pakai das. Pakai is ya, karena now sekarang. Berarti he isn't, atau he is not playing. Oke. Nah, sekarang 9. This Sunday rencana ya, minggu ini. Oke, subjeknya you. Pertanyaan. Jadi gimana? Are you playing? Betul. Ya, terus are you playing? Oke, 10 tiap Sabtu ada pengulangan di sini. Rutinitas. Subjeknya they. Jadi gimana? They Oke, yang masih pakai ing atau masih pakai be kurang tepat ya. Kita analisis dulu pelan-pelan. Every Saturday menunjukkan rutinitas. Jadi bukan sekarang, bukan rencana. Ya, every Saturday kayak every day, every morning, every night ya. Terus yang kedua, dia ada kata kerja go. Ya, untuk present simple nggak pakai be lagi ya kalau ada kata kerja ya. Gitu. Cukup they go, jangan they are go. Gitu. Ya. Jadi yang nomor 10 ini karena ada every Saturday menunjukkan dia rutinitas. Jangan pakai bentuk ing. Lalu karena sudah pakai verb, ya kebetulan they ini nggak usah ditambahkan s, cukup they go aja. Kita coba lagi ya, yuk, biar lancar. Yuk, sambil ditulis dulu. Number 1 pakai kata kunci often. Subjeknya she, bentuknya negatif. Nah, terus number 2 kata kuncinya usually. Subjeknya you. Ya, terus di sini verb. Nomor 13, kalau misalnya teman-teman nggak tahu artinya normally, anggap aja sama gitu ya dengan usually. Ya, biasanya sinonim. Gitu. Usually sama normally sama aja. Oke, ada normally dan subjeknya he. 14, every night. Ya, tadi ada every night, every day, every Saturday. Ya. Subjeknya you. 15, ada usually lagi. Kayak gini ya, dia bentuknya pertanyaan. Subjeknya they. Oke. Kita coba ya dari nomor 1, often, frekuensi, terus she, dan ini bentuk negatif. Jadi gimana kalimatnya? She doesn't go to the gym. She doesn't go. Iya. She doesn't go. Boleh, does not go boleh. Doesn't go boleh, betul. Oke. Ya. Lanjut ya, 12, usually sama lah kayak often tadi ya, masuknya frekuensi juga, lalu pakainya you, kalimatnya positif. Jadi, you usually are late. Usually. Betul ya, jadi verbnya nggak usah dikasih apa-apa lagi. Karena bukan kelompok he, she, it.
Nah, yang 13 baru nih subjeknya he. Ya. Dan ini pakai normally yang sama seperti usually ya. Berarti kalimatnya jadi he Normally eats dinner at home. ya. He normally eats. Bagus. Ya, udah paham ditambah S. Tuh. Kita sekarang 14, ini pertanyaan ya. Sama seperti yang di atas ya, ada usually, normally, every night, ini juga rutinitas. Ya, jadi bentuknya simple juga dengan subjek you. Berarti kalimatnya menjadi Do you study? Every night. Bagus. Very good. Sekarang yang 15 sama ya, tinggal diganti aja. Jadi usually sama seperti ini juga, present simple, subjeknya they. Kalimatnya menjadi Do they work? Working, let it show. work atau working kalau usually? Work. 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 Iya, betul ya. Ingat-ingat kalau dia ada rutinitas atau frekuensi ya yang diulang-ulang kebiasaan, berarti nggak perlu pakai ini. Oke. Sekarang terakhir nih, ini masalah terakhir. Yuk, di dulu kira-kira jawabannya apa. Yang pertama kata kuncinya later dengan subjek you. Kedua kata kuncinya tonight, subjeknya I. Ketiga kata kuncinya at the moment, subjeknya she, bentuknya pertanyaan. Terus keempat yang ini often ya, dengan subjeknya I, nih kalau nggak kelihatan ya, yang I ini. Terus bentuknya negatif. Dan yang terakhir now ya, kata kuncinya. Subjeknya Julie. Julie berarti masuk ke kelompok he, she, it ya. Oke, coba dari nomor 16 later rencana ya, dengan subjeknya you. Jadi gimana kalimatnya? You're not going out later. You're not. You're not going. Rencana ya later. Betul. Oh, you're not, you aren't, you are not going. Oke, sekarang 17 ya. Sini pakai subjeknya I. Lalu tonight juga rencana ya. Jadi kalimatnya I'm not working. Verbnya work. Jadi betul. Ya, bagus. I am not working. I'm not working. Sip. 18 at the moment berarti saat ini ya. Saat ini dengan subjek she. Berarti kalimatnya Is she working at the moment? Working at the moment. Betul. Pertanyaan ya, jadi istilah. Yes, very good. Working. Betul. Bagus. Oke. Ya dari tadi ing terus nih. Coba 19 pakainya often. Ya. Often berarti menunjukkan dia ada frekuensinya ya. Makanya simple. Lalu ini verbnya kalau I, ya ditambahkan apa nih kalau negatif? Ya. Coba kalimatnya menjadi I Don't drink coffee very often. pakai negatif ya. Negatif berarti Oke, pertama dulu dilihat dari verbnya dulu ya guys. Kalau often ya itu kan frekuensi. Jadi drink atau drinking? I don't. Nah, betul ya, nggak drink. pakai ing. Iya gitu, drink aja. Terus karena negatif dan ini verb, I don't drink. Betul. Ya, tadi yang masih ragu-ragu gitu ya, nentuinnya waktunya dulu. Lihat waktunya dulu. Kalau waktunya bukan sekarang atau rencana, nggak mungkin pakai ing. Kedua, lihat pakai verb atau bukan verb. Kalau udah ada verbnya, ya berarti nggak mungkin pakai dia. Jadi bukan I am not drink, tapi I don't drink. Terakhir, gampang nih ya. Gampang. Now, sekarang, Julie. Jadi kalimatnya menjadi Julie. Now. Is sleeping. Julie is sleeping now. Oke. Masih ada 20 menit lagi, aku mau mengenalkan dengan yang disebut ini ya. Ada statif, ada dynamic. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau kita
paku pada yang tadi, cuma lihat time signalnya doang, tentu mudah. Soalnya kalau ngomong sehari-hari kan kadang nggak selalu pakai time signal ya, yang membantu kita jawabannya selalu pakai yang present simple atau bukan. Nah, makanya aku sengaja sekalian mengenalkan ini. Jadi stative verb itu namanya juga udah statis gitu ya. Teman-teman kan udah belajar listrik statis ya, listrik yang diam. Jadi dia memang nggak punya bentuk yang bisa bergerak gitu. Kenapa? Karena sebutannya verb yang adanya di otak ya, mental verb. Yang contohnya seperti like, have, want, itu nggak boleh sebenarnya dalam bentuk ing. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya kemungkinan ya dia punya dua arti seperti yang di bawah nih. Atau memang salah, salah secara grammar. Tapi kan kalau lagu atau novel atau film itu kan bukan bahasa Inggris formal ya. Jadi ya wajar kalau mereka memakai bentuk yang salah secara standar English-nya gitu. Tapi kalau kita mau belajar untuk nanti ujian, terus mungkin ada yang mau TOEFL atau nanti ke luar negeri bahkan ya, kan pelajarannya itu pakai bahasa Inggris formal tesnya. Jadi ya kita harus ngerti juga apa sih yang disebut dengan stative verb atau non-action verb ya. Jadi ini adalah verb yang hanya dapat tulis dalam bentuk simple gitu. Nah, masalahnya ada juga beberapa kata yang sifatnya bisa static maupun dynamic atau action gitu ya, dinamis. Kenapa? Karena artinya beda. Ya, jadi kalau makanan, ya makanannya yang terasa enak kita bentuknya simple. The food tastes delicious. Gitu. Tapi kalau mencicipi, ya itu bisa pakai bentuk ing. Karena kegiatan chef mencicipinya itu ada pergerakannya ya. Kita bisa lihat dia lagi mencicipi makanan. Gitu. Terus kayak yang bawahnya juga ya, beda artinya. I see what you mean, mengerti maksudmu. Ya nggak boleh tuh I'm seeing what you mean, nggak ada ya. Jadi kalau I'm seeing a doctor, itu akan ke dokter, aku akan bertemu, gitu. Terus ada juga di bawah kepemilikan, ya nggak bisa I'm having two siblings, nggak. I have two siblings. Ya, tapi kalau bersenang-senang boleh she's having a good time, gitu. Ya, jadi perbedaan ini yang memang nggak ada time signalnya, karena mau nggak mau pasti jawabannya cuma ada satu gitu ya. Ya, nggak mungkin aku punya saudara jadinya I'm having. Nggak, pasti I have gitu, two siblings. Mau ada waktunya, ada enggak, tetap I have two siblings gitu. Nah, kalau ditanya apa aja yang stative verb sebenarnya banyak banget. Makanya aku ngasih contoh cuma sedikit ya, biar nggak terlalu pusing. Tapi kalau ada yang penasaran bisa ya dibuka di yang tadi, apa namanya, ngabuburit with Chill English ini ya, yang namanya static verbs list. Ya, ini kalau aku download PDF-nya jadi gini. Oke, dari website Perfect English Grammar ya. Karena semua materiku itu dari situ aku adaptasi ya, terjemahin dalam bahasa Indonesia biar teman-teman lebih paham. Tapi nggak ada yang aku buat sendiri, semua dari sana ya. Makanya aku bilang ini kelasnya untuk self learning cocok banget untuk belajar sendiri. Oke, jadi ini penjelasan dari dia ya. Apa aja sih stative verb itu dan listnya, daftarnya apa aja. Ini contohnya ya. Jadi kalau mau ngomong, oh ya aku setuju tuh ya udah I agree with you. Ya, bukan I am agreeing with you. I believe you, bukan I am believing you. Jadi memang semua yang ada di sini itu adanya di otak, mental verbs ya. Jadi nggak bisa kelihatan bendanya, kegiatannya sorry ya, nggak ada pergerakannya. Terus kalau kalian mau lihat yang paling bawah, panjang banget ya. Yang paling bawah dia menjelaskan lebih banyak lagi contoh-contoh yang bisa statif maupun dynamic. Gitu. Ya, misalnya B di sini, ya B kita nyebutnya ya udah, misalnya kesel gitu ya sama temen, padahal temennya nggak bodoh, cuma kita lagi kesel kayak dia sekarang lagi melakukan sesuatu yang bodoh. Katanya, you are being stupid. Gitu. Itu bukan berarti personality-nya dia bodoh gitu ya. Cuma sekarang gitu, kamu you are behaving stupid, you are acting stupid gitu. Itu bedanya. Oke, ada lagi beberapa di bawah juga. Think nih, think paling sering muncul ya. Kita kan kalau memberi pendapat kayak di quiz kemarin, ya, I think. Apa nggak boleh? I am thinking that my parents are great parents. Kenapa nggak boleh? Ya, karena pendapat menurutku, ya, gitu. Jadi bukan kita beneran lagi mikir di kepala, bukan gitu. Ya.
Jadi untuk yang opinion, kita pakai bentuk statifnya. I think that coffee is great ya. Kopinya itu enak. Tapi kalau beneran lagi mikir kayak ini ya, biasanya dia diikuti dengan about juga sih. What are you thinking about? Atau of. What are you thinking of? I'm thinking about my next holiday. Itu beneran ya, lagi lagi mikir kepalanya mau ngapain ya nanti liburan. Oke? Jadi itu yang disebut dengan statif dan dynamic. Nah, makanya kalau ketemu soal yang nggak ada bentuk waktunya, ya kayak di yang link kedua nih, tadi kan link pertama, di link kedua itu jangan langsung ya panik gitu misalnya ya. Ya ampun nomor 1 nih ya, nggak ada keterangan waktunya. Jawabnya gimana dong ya? Saya ingat oh iya like itu termasuk stative verb ya, nggak punya bentuk ing gitu. Jadi wajib pakai bentuk present simple ya gitu. Apalagi ya selain number 1 ini juga like pakainya ya. Nomor 7 pakai like. Apalagi ya yang enggak. Nah, kalau nomor 16 ini nggak ada waktu sebenarnya, tapi udah menjadi budaya gitu ya. Jadi aku jelaskan juga ada beberapa hal yang memang sudah harus dipahami ya, karena kita kan namanya belajar bahasa, berusaha biar kayak native speaker ya. Dan nomor 16 ini how long, kalau native speaker yang ngomong, mereka tahu pasti menanyakan hal yang sedang lakukan sekarang gitu, bukan yang sehari-hari. Itu apalagi kata yang dipakai adalah stay. Kalau mau tinggal harusnya where do you live gitu kan. Tapi kalau berapa lama dia di London, nah itu berarti sedang ya, sedang berlangsung, harus pakai continuous gitu. 18 juga nih. 18 ini buat yang nggak paham gitu ya, karena bukan budaya kita misalnya untuk minum alkohol, pasti ya bingung ini pakai yang present simple atau continuous gitu. Tapi karena itu udah menjadi budaya atau kebiasaan mereka, jadi makan atau tidak minum atau tidak minum alkohol, misalnya ada yang vegetarian atau ya dia bisa makan daging, itu selalu pakai bentuk simple ya. I eat meat, oh I don't eat meat ya. She drinks alcohol, oh she doesn't drink alcohol gitu. Itu untuk menunjukkan dia bentuknya kebiasaan, bukan beneran sekarang lagi minum gitu, bukan gitu maksudnya. Nah, oke, kita review lagi sebelum selesai perbedaan continuous sama present simple. Number 1 tadi ya. Karena like termasuk stative verb, dia hanya punya bentuk simple. Oke, dan ini negatif, subjeknya you. Jadi gimana kalimatnya guys? You Like chocolate. Yang lainnya ya? You Like chocolate. ya, negatifnya You don't like chocolate. You don't. Yes, very good. You don't like ya, nggak bisa you are not liking, nggak boleh ya. You don't like. Oke, number 2 ada at the moment. Jadi kalau she lagi nggak belajar, she isn't studying. She is not studying at the moment. She is not studying at the moment. betul, bagus. Next. Studying at the moment. Yes, okay, perfect. She isn't studying. Oke, number 3 pakai often, terus we. Jadi gimana kata kerjanya? We often Go to the cinema. Going. We often go to the cinema. Betul ya, ini termasuk yang nggak perlu ditambahin apa-apa ya, cukup we often go aja. Oke, 4 pakainya usually, terus subjeknya he. Negatif ya, berarti jadi gimana? He usually Doesn't do his homework. Doesn't do it. Oke, betul, bagus. Guys. Oke, 5 soal lagi. Every day, terus negatif ya, pakai subjeknya they. They don't eat. They don't eat rice every day. They don't eat. Lanjut, number 6, ada every night, negatif juga ya, subjeknya we. Menjadi we don't study. I don't study every night. Don't study. Oke, bagus guys. 7, sekarang yang nggak ada waktunya ya, tapi pakai verbnya like tadi ya. Hanya bisa bentuk present simple. Berarti nanyanya gimana? Nomor 7?
seafood, Iya, betul ya. Nggak boleh are you liking, nggak boleh ya. Do you like spicy? Nah, sekarang 8 juga sama ya, pakainya often, tapi subjeknya she. Jadi gimana nanyanya? Does does she go, To Scotland. does she go to Scotland? Tuh, good ya. Yang 9 sekarang now, terus subjeknya he. Berarti kalimatnya He is he apa? is he eating now? Eating now. Is he eating now? Eating, yes. Yes, betul. Now, sekarang. Oke. 10 this weekend. Ingat kalau ada this, rencana ya. Oke, jadi rencananya nih kita mau ke bioskop minggu ini. Berarti kalimatnya We will go. This week. untuk continuous ya kalau rencana. Jadi We are going to. betul. Udah. Kalau misalnya ada yang nanya, Miss, boleh nggak pakai bentuk will go atau going to go, will eat, going to eat? Ya, nggak salah, cuma itu kan bentuk future ya. Kita lagi nggak belajar itu ya. Jadi kalau belajar itu pelan-pelan, kalau bisa bandingin dua aja. Simple sama continuous, yang presentnya dibandingin ya. Nanti minggu depan kita akan belajar gimana cara bandingin yang present perfect sama past simple gitu. Jadi dua aja dulu gitu. Bukan berarti nggak boleh ya bilang we will go, tapi karena kita lagi membandingkan dua hal ya, jadi biar dikerucutkan aja gitu belajarnya, lebih ngerti aplikasi yang simple atau continuous gitu. Oke, coba lagi. Now, terus subjeknya they. Berarti kalimatnya they are studying. They are studying now. Are studying now. They are studying now. Very good. 12 every day, setiap hari ya. Terus subjeknya I. Berarti I betul, nggak usah ditambah apa-apa. Kan, ini juga every ya, every Sunday, tapi subjeknya she. Berarti She works. Tuh, beda dikit doang ya. Kalau he, she, it, tambah S, jangan lupa. Oke, 14 pakainya now, dan subjeknya we. Berarti menjadi we are not sleeping. We are not sleeping now. Sleeping. We are not sleeping. are not sleeping. We are not sleeping. Oke. 15 tomorrow, rencana ya. Subjeknya I. Jadi gimana? I'm going on holiday. I'm going on holiday tomorrow. Yes, I'm going on holiday. Tuh. 3 lagi, yang 16 tadi aku bilang kalau ada how long itu menunjukkan lagi stay di London ya, sedang. Jadi continuous. Kalimatnya jadi gimana? How long is staying? Betul. Is staying. Very good. Is she staying? Yes. Oke, sekarang 17 often ya. Subjeknya I, subjeknya with, berarti menjadi I often read. Iya, enak ya, nggak usah diapa-apain. I often read. Oke, terakhir tadi ya, termasuk kebiasaan. Ya, berarti bentuknya present simple. Ya, kalimat terakhir menjadi we don't drink much wine. We don't drink wine. Iya. Iya. Oke, satu lagi untuk penutup, kalau teman-teman mau coba ya, live worksheet nama websitenya ya. Aku juga suka pakai ini untuk ngajar karena beneran apapun ada. Jadi misalnya mau pakai yang kita pelajari hari ini ya, present simple or present continuous, terus ditambahin live worksheet. Jadi langsung keluar berbagai macam worksheets yang tinggal diisi lalu klik gitu ya, benar atau salah gitu. Ini salah satunya. Nah, kalau teman-teman mau lihat sih banyak banget ya, cuma kita karena udah tinggal menutup hari ini kelas satu aja ya. Oke. Number 1 di sini ya, anggap ini nomor 1 ya. Ada usually. Berarti mana yang cocok? Mary usually Goes. Goes. Ya, betul. Goes. Ya.
Oke, kita yang kiri dulu ya, nanti baru ke kanan. Listen. Nah, kalau ada listen berarti sedang terjadi ya. John lagi main biola tuh. John. Is playing. Is playing. Jadi kalau nggak ada waktu, pasti tetap ada kata kuncinya. Seperti misalnya listen. Oke, selanjutnya ada always. I always. Do my do. Yes. Selanjutnya lagi ada at the moment, berarti they Watching. moment pakainya ing ya, are watching. Terus ada now, berarti my sister Is listening. Is listening. sedang. Nah, ini kalau misalnya nggak ada every, ya boleh juga pakai harinya dikasih s di belakang. Maksudnya sama, setiap hari Minggu gitu ya. Berarti bentuknya jadi we Play. ya, we play. Jadi kebiasaan juga on Sundays atau every Sunday sama aja. Oke. Nah, ada often di sini. Jadi Uncle Tom often Drive. drive. Drives Uncle Tom. Terus, nah kalau ini ya, walaupun nggak ada waktunya, dia nanya di mana, Mama lagi di mana. Nah, itu kan berarti sekarang. Right? Jadi jawabnya gimana? He is Cooking. cooking. Ini kalau kurang kelihatan tulisannya sometimes ya. Berarti kadang-kadang Emma sometimes helps. Iya, betul. Masuk frekuensi juga helps. Lanjut sekarang pakai now, berarti I brushing. My teeth now. Did now. No. very good. Oke. Ini ada every Saturday. Nah, terus pakai she. Berarti kalimatnya Does she? Bentuk dasar kalau pertanyaannya. Iya, untuk pertanyaan atau negatif karena sudah ada di depannya do atau does gitu ya. Lalu bentuk dasar. Nggak perlu s lagi. Oke, lanjut. Ini right now sekarang. Jadi kalimatnya Are you playing? To play. Games right now? ya. Are you playing? Yes, that's right. Oke. Nah, ini tadi ya yang like itu udah faktanya dia nggak suka geografi. Nggak perlu dikasih sekarang atau kapan ya. Cukup pakai bentuk statif kalau like itu. Jadi yang cocok my brother. Don't Don't like. like. Nah, adanya ada berapa? Pelan-pelan ya. Kalau adanya satu, ya brother kan bukan brothers. Kita ikut aturan he, she, it. Kalau brothers ikutin aturan I, you, they, we gitu ya. Nah, berhubung dia cuma satu brothernya, berarti harus ikut aturan he, she, it. Berarti my brother Doesn't like. kalau misalnya my brothers betul don't like. Tapi kalau my brother doesn't like ya. Doesn't like, yes. Terus ini we ya at the moment berarti We are. Writing at the moment. Ini gambarnya lagi berantem. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya yang aku bilang. Kalau sesuatu yang selalu terjadi kayak tinggal, kerja, ya sekolah, itu pasti bentuknya simpel aja. Apakah ayahmu kerja di pabrik gitu? Ya. So, pertanyaannya menjadi Work. ya. Kalau ada yang gitu, In a factory. oke. Work. Iya, betul yang work ya. Karena udah ada depannya, udah ada does atau do misalnya, yang verb-nya nggak usah dikasih s. Terus kenapa pakai does bukan pakai do? Ada yang bisa kasih alasan? Karena ayahnya berapa? Fathernya itu kan Satu, iya. Jadi bukan dari you-nya ya. Ada yang waktu itu nanya, Miss ini kan you depannya gitu. Padahal beda you sama your ya. Kalau kepemilikan seperti your book, your father, ya berarti noun-nya, kata bendanya dihitung. Kan ayahnya cuma satu. Jadi ikut kelompok he, she, it gitu. Kalau kayak tadi juga ya, adiknya cuma satu. Kalau adiknya banyak, ya ayahnya banyak ya nggak mungkin ya. Kalau misalnya parents ya, your parents. Nah itu kan plural tuh orang tuanya dua. Berarti do your parents gitu ya. Jadi kalau kepemilikan dihitung bendanya ada berapa. Oke, at the moment. Jadi gimana? She
At the moment. Learning. At the moment, pelan-pelan. At the moment hari ini, saat ini. Berarti harusnya she. Iya. learning. Betul. At the moment, now, right now, today, ya. Orang. Isn't learning. Oke, kalau ini juga sama ya kebiasaan. Kan kalau kamu bangun tiap hari kan, itu sesuatu yang jadinya kebiasaan. Walaupun nggak ada waktunya, nggak ditambahin everyday, pasti udah ngerti. Nanyanya maksudnya kebiasaan bangun jam berapa. Oke, jadi kalimatnya what time? Do they get up? Iya, betul ya. Para pakai Do day. they What time? get up ya? Karena seharian ya terbiasa bangun jam berapa mereka, ya itu pasti ngomongin setiap hari ya, kebiasaan rutinitas. Oke, lanjut lagi di sini ada everyday. Nah, kalau everyday yang cocok untuk subjek I Don't makanya I don't take karena everyday ya, tiap hari rutinitas. Oke, lanjut lagi tadi ya, kalau tinggal nggak perlu pakai bentuk ing, karena kalau tinggal ya pasti kamu tinggal di rumah, nggak mungkin hari ini di rumah, besok pindah lagi, besok pindah lagi ya, kan rumahnya di situ aja, tempat yang sama ya gitu. Berarti bentuknya simpel aja. Kalimatnya menjadi where do they live? where do they live? They live. Pokoknya kalau ingat aja, kalau pertanyaan sama negatif, pasti verbnya bentuk dasar ya. Kamu tinggal pikirin yang di depan. Kalau yang di sininya, ya kalau udah do, ya pasti live. Kalau does pun misalnya ya, where does she live? Live-nya juga tetap live tanpa s. Oke, where do they live? Terakhir, ada now, berarti Bill isn't running now? Iya, betul. Isn't running now. Bill is Running. Yes, oke. Nanti kalau sudah coba latihan yang worksheet ini, di bawahnya ada klik finish. Terus pilihannya yang ini ya, check my answers. Kalau udah bener semua, ada 10 per 10. Oke, sudah selesai ya. Alhamdulillah, udah 5:30. Jadi mau aku akhiri pelajaran hari ini. Stop share. Oke. Sudah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di di akhir ya, karena selalu ada review gitu. Sama kalau misalnya mau ngerjain post test, kayaknya sih kayak kemarin aja ya, aku kasih tiap hari Senin atau Selasa gitu, biar setelah 3 hari masih inget nggak nih gitu. Sama di hari Kamisnya, pasti aku kasih kayak teaser atau pretest untuk materi selanjutnya ya di Jumat depan. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh, kan aku juga ada Telegramnya ya, ada di Leo Anytime di grup maksudnya, jadi member juga gitu. Oke. So I hope ilmu yang diberikan hari ini ya, yang kita pelajari bareng-bareng bermanfaat dan teman-teman bisa membedakan perbedaan aspek ya, kita nyebutnya nih aspek simple dan aspek continuous ya. Ingat juga kalau misalnya belajar, ingat namanya, formulanya, dan fungsinya ya, biar nanti gampang dalam mengaplikasikan ya. Jadi dasarnya dulu gitu, dasarnya udah bisa, pasti kedepannya lebih gampang. Nah, untuk minggu depan karena agak sulit nih, kita mau masuk ke dalam bentuk verb 2 dan verb 3 ya, jadi mungkin nanti aku akan kasih link buat teman-teman main game biar hafal ya perubahan bentuk, soalnya yang irregular banyak banget. Jadi kalau misalnya sekarang belum pernah kenal sama sekali dengan perubahan kayak sing, sang, sang, gitu ya. Give, gave, given. Nah, itu kayaknya harus mulai latihan dulu deh, ya. Biar minggu depan lancar. Kalau aku tanya, udah tahu, oh iya, verb 2-nya ini, verb 3-nya ini. Gitu. Oke? Adminnya, aku mau mengakhiri. Sudah bisa ya? Atau bisa, ada dari admin? Oke, kalau gitu. Ya, aku akhiri pertemuan hari ini. Yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Selamat berbuka.